Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang masyarakat multikultural. Latar belakang. Fenomena real yang seringkali terjadi di dalam realitas sosial masyarakat sehingga memerlukan paham multikulturalisme adalah munculnya benturan kepentingan. Resistensi yang lazim bersifat subjektif ini karena masih adanya klaim kebenaran yang didasarkan pada keyakinan primordial sekretarian masing-masing, baik dalam bidang rasial, agama, kelas sosial, bahkan kepentingan politik. Realitas semacam ini menyebabkan benturan sosial dan tidak jarang melahirkan ketegangan dari bentuk yang sangat sederhana hingga sangat serius. Efek dari tindakan sosial demikian yang memunculkan konflik horizontal yang cukup menegangkan, hingga banyak menelan korban, baik fisik maupun psikis bagi masyarakatnya. Menurut Nursyam, multikulturalisme merupakan seperangkat ide atau gagasan yang menghasilkan aliran yang berpandangan bahwa terdapat variasi budaya di dalam kehidupan masyarakat. Jika kerukunan masyarakat terjadi di tengah masyarakat homogen, hal itu wajar terjadi karena memang di antara mereka tidak pernah mengalami gesekan atau benturan, baik dari sistem nilai, perilaku, maupun tradisi yang ada. Berbeda halnya dengan kerukunan yang terjadi di tengah masyarakat heterogen. Mereka akan menilai kenapa dan mengapa bisa terjadi harmonitas sosial di antara mereka. Masyarakat multikultural disusun oleh 3 kata, yaitu masyarakat yang memiliki arti kumpulan manusia yang hidup dalam satu kesatuan dan berinteraksi menurut sistem adat istiadat dalam suatu daerah untuk waktu tertentu. Sedangkan multi berarti beraneka ragam atau banyak. Kemudian kultural berarti budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang hidup dalam suatu tempat dengan berbagai kebudayaan yang berbeda. Masyarakat multikultural biasanya menganut paham multikulturalisme, yaitu anggapan bahwa setiap budaya memiliki kedudukan yang sederajat dan kelebihannya tersendiri. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang tersusun atas keberagaman dari berbagai macam budaya yang di dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, budaya, dan kebiasaan yang ditekankan pada saling menerima satu sama lain. Pierre L. van den Berg memberikan kategori suatu masyarakat dikatakan majemuk atau plural jika 1. Mengalami segmentasi ke dalam kelompok subkultur yang berbeda satu dengan yang lain. 2. Memiliki struktur sosial dibagi menjadi lembaga non-komplementer. 3. Kurang mengembangkan konsensus di antara anggota bahwa nilai-nilai dasar. 4. Relatif sering bertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. 5. Secara relatif, pertumbuhan integrasi sosial pada paksaan atau pemaksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Dan yang keenam, adanya dominasi politik oleh satu kelompok atas yang lainnya. Pada hakikatnya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Dalam hal ini, masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap etnisitas sosial dan politiknya. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat multikultural sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat tersebut. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk
yang disebabkan oleh keadaan intern tanah air dan bangsa Indonesia sendiri. Adapun yang menjadi faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia karena keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan. Juga akibat letak Indonesia yang terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Pluralisme merupakan ciri dari multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terbentuk dari bermacam-macam suku, ras, agama, dan keanekaragaman lainnya, sehingga masih memiliki pemisah yang kuat antar kelompok masyarakat. Adanya dominasi dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Kelompok dalam lingkungan masyarakat multikultural biasanya terbagi menjadi pihak yang mendominasi dan pihak yang terdominasi. Karena banyaknya keanekaragaman, masyarakat multikultural sulit untuk mencapai suatu kesepakatan. Oleh karena itu, sifat dari integrasi sosial dapat dipaksakan demi mencapai keselarasan dan kedamaian. Dalam masyarakat multikultural, persatuan lembaga sosial akan terpisah oleh segmen-segmen tertentu. Ciri masyarakat multikultural. 1. Masyarakat yang di dalamnya banyak sekali keberagaman sehingga membuat struktur budayanya lebih dari satu. 2. Adanya segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk dari bermacam-macam ras, suku, budaya, dan lainnya, namun tetap masih memiliki hal yang memisahkannya. 3. Memiliki struktur yang ada di dalam lembaga non-komplementer, yaitu dalam suatu masyarakat majemuk akan ada sebuah lembaga yang memiliki kesulitan dalam mengatur dan menjalankan masyarakat karena kurang lengkapnya persatuan. 4. Konsensus yang rendah, artinya di dalam kelembagaan diperlukan sebuah kebijakan serta keputusan. Keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama inilah yang disebut dengan konsensus, yang dimana di dalam masyarakat majemuk sangat sulit sekali mengambil sebuah keputusan. 5. Relatif adanya konflik. Dalam teori ini, semakin banyaknya sebuah perbedaan yang ada di dalam masyarakat, maka semakin memungkinkan terjadi konflik. Kemudian yang keenam, integrasi. Bisa tumbuh dengan adanya paksaan. Dalam masyarakat majemuk, seringkali sulit untuk melakukan pengintegrasian, sehingga mau tidak mau jalan alternatif yang dilakukannya adalah melalui pemaksaan. 7. Adanya dominasi politik kepada kelompok lainnya. Hal ini karena di dalam masyarakat majemuk terdapat segmen-segmen yang mana dapat berakibat pada in-group feeling yang tinggi, sehingga bila suatu suku, ras, atau budaya memiliki sebuah kekuasaan atas masyarakat, maka hal tersebut menyebabkan akan selalu mengedepankan kepentingan dari suku atau rasnya. Dan yang kedelapan, keberagaman yang terjadi membuat timbulnya kelompok minoritas dan mayoritas. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat multikultural. Yang pertama ada faktor sejarah. Kim Lika mengemukakan terdapat dua aspek munculnya multikulturalisme, yakni migrasi yang masuk ke suatu daerah dan adanya kebanggaan sebagai minoritas. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Hal inilah yang membuat negara-negara lain ingin menjajah, sehingga membuat beberapa negara tinggal dalam jangka waktu yang lama. Bahkan beberapa sampai menikah dengan bangsa Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan bertambahnya kekayaan budaya serta ras di Indonesia, sehingga memunculkan masyarakat multikultural. Kemudian yang kedua ada letak geografis. Dilihat dari keadaan geografis Indonesia, terdapat beribu-ribu pulau berjajar dari ujung barat sampai ujung timur. Setiap pulau memiliki suku bangsa, etnis, agama, dan ras masing-masing.
Ras pendatang pertama yang datang ke Indonesia yaitu Australoid, kemudian menyebar ke berbagai pulau yang ada di Indonesia. Setelah itu datanglah ras lainnya, yaitu Melanesia Negroid yang sama-sama menyebar, dan terakhir datanglah ras Malayan Mongoloid. Letak geografis Indonesia tersebut yang memicu munculnya bentuk-bentuk masyarakat multikultural. Suatu negara memiliki karakteristik dan kondisi geografis berbeda yang mempengaruhi fenomena alam yang sering terjadi di wilayah tersebut. Perbedaan dari kondisi geografis ini akan menimbulkan corak dan cara hidup yang beraneka ragam dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak daerah gunung dan daerah laut. Tentunya cara hidup masyarakat di daerah gunung akan berbeda dengan mereka yang hidup di daerah laut atau pesisir pantai. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh kebudayaan asing. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan jalur tersebut merupakan jalur lintasan para pedagang. Para pedagang tersebut datang ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang, akan tetapi juga untuk menyebarkan kebudayaan dan agama yang dianutnya. Dilihat dari pengaruh kebudayaan asing, seperti masuknya etnis Cina, Arab, maupun India yang turun-temurun, membuat masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan yang berbeda dan cara pandang hidup yang berbeda pula. Proses penyebaran agama dan budaya yang dilakukan para pedagang tersebut tidak merata, sehingga memicu terjadinya proses multikultural. Kemudian yang keempat, kondisi iklim. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai curah hujan yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut mempengaruhi kesuburan lingkungan di sekitarnya. Adanya perbedaan kondisi lingkungan tersebut memicu terjadinya perbedaan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan juga budaya. Dengan begitu, muncullah masyarakat multikultural. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sistem pertanian sawah yang banyak ditemui di wilayah Jawa maupun Bali, yang banyak pertanian ladang. Selain pertanian, di Indonesia terdapat beberapa wilayah yang mayoritas pencahariannya berasal dari laut, seperti di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi. Kondisi iklim yang berbeda-beda dan juga banyaknya macam-macam ras di Indonesia yang tumbuh membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural. Selain itu, perbedaan yang menyebabkan masyarakat Indonesia disebut masyarakat multikultural, yaitu adanya perbedaan antara tipe masyarakat perkotaan, pertanian, dan juga komunitas budaya suku bangsa lainnya. Perbedaan iklim dan cuaca akan mempengaruhi pola perilaku manusia dalam menyesuaikan diri dengan iklim tersebut. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah yang lebih dingin akan menggunakan pakaian yang lebih tebal, sedangkan yang tinggal di daerah panas akan mengenakan pakaian yang lebih tipis. Kemudian yang kelima, ada integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari suku bangsa di Indonesia yang beraneka ragam. Adanya integrasi suku bangsa menjadi suatu kesatuan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh 4 masa, yaitu pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, pada masa penjajahan Belanda, pada masa pergerakan nasional yang menyebabkan munculnya Sumpah Pemuda, dan peristiwa yang sangat berpengaruh yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Adanya 4 peristiwa tersebut membuat suku bangsa di Indonesia yang berbeda-beda menjadi menyatu, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Walaupun integrasi nasional saat ini sudah terbentuk, tetapi faktanya masih ada perbedaan masyarakat majemuk dan multikultural. Berdasarkan 4 faktor penyebab tersebut, maka muncullah masyarakat multikultural di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari suku bangsa, agama, dan juga kebudayaan yang beraneka ragam. Hal tersebut tercermin dari semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika,
meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian yang terakhir ada keanekaragaman agama dan ras. Agama adalah sebuah kepercayaan dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dalam kehidupan. Agama memiliki simbol dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan asal-usul dan makna kehidupan. Agama memiliki ikatan yang kuat dengan seseorang karena setiap agama memiliki aturan, kitab suci, dan tempat suci yang mempengaruhi kehidupan penganutnya. Penganut agama yang berbeda dalam suatu wilayah akan menciptakan lingkungan masyarakat multikultural. Oleh karena itu, agama merupakan salah satu faktor yang dapat memicu timbulnya masyarakat multikultural. Kemudian ada ras. Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan manusia dalam suatu kelompok besar berdasarkan ciri fisik, asal-usul geografis, tampang, dan kesukaannya. Paradigma ras sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu yang lebih menekankan pada sifat biologis atau konstruk sosial seseorang. Peran antropolog dan ilmuwan evolusi mengidentifikasi istilah ras untuk membahas perbedaan genetika atau biologis. Sedangkan sejarawan dan ilmuwan sosial mengidentifikasi ras sebagai kategori kebudayaan atau konstruksi sosial. Perbedaan ras dapat menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya masyarakat multikultural. Jadi kesimpulannya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya atau kultur yang berbeda-beda. Ciri-ciri masyarakat multikultural yaitu terjadi segmentasi, memiliki struktur, konsensus rendah, relatif memiliki potensi konflik, integrasi dapat tumbuh dengan paksaan, serta adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Adapun penyebab timbulnya masyarakat multikultural dapat dikategorikan antara lain faktor geografis, keterpengaruhan terhadap budaya asing, kondisi iklim yang berbeda, keanekaragaman suku bangsa, serta keanekaragaman agama dan ras. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.